Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Subedria SEMSI selaku dosen manajemen strategik. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu yang pertama Muhammad Toat dengan NIM 2591, kemudian Hirta Rahma Amelia dengan NIM 2876, seterusnya Rima Juliana Putri dengan NIM 2898, kemudian yang terakhir yaitu Amelia Fasa Baroli dengan NIM 2909. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai perusahaan kami yaitu PT IDN Star. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hirta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT IDN Star dan PT HM Sampurna. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang PT IDN Star. PT IDN Star merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai jenis variasi rokok, mulai dari rokok filter dan rokok kretek. Perusahaan ini juga memproduksi beragam inovasi kemasan rokok yang menarik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang visi, misi, dan tujuan dari PT IDN Star. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi dari PT IDN Star. Visi dari PT IDN Star yaitu menjadi perusahaan manufaktur produksi tembakau nomor 1 di Indonesia serta memberikan kenikmatan tembakau iris yang berkualitas kepada konsumennya. Yang kedua, misi dari PT IDN Star yaitu menjadi perusahaan rokok yang terkemuka dengan fokus pada inovasi, kualitas produk, dan kepuasan konsumennya. Dan yang ketiga ada tujuan dari PT IDN Star yaitu meningkatkan kepuasan konsumen melalui inovasi produk dan layanan yang berfokus kepada kebutuhan konsumennya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT HM Sampurna. PT HM Sampurna merupakan perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Mereka memiliki berbagai produk rokok. Mereka juga dikenal sebagai salah satu produsen rokok yang terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari PT HM Sampurna. Visi yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi. Visi dari PT HM Sampurna yaitu menjadi perusahaan rokok paling terkemuka di Indonesia. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang misi dari PT HM Sampurna. Misi dari PT HM Sampurna yaitu memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa dan memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawannya dan membina hubungan baik kepada karyawannya. Dan yang terakhir ada tujuan dari PT HM Sampurna. Tujuan PT HM Sampurna yaitu menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial di tingkat lokal maupun global. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada PT IDN Star. Untuk yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Menjadi pemimpin pasar perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Jadi PT IDN Star memiliki suatu harapan untuk menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan juga keuntungan di industri rokok Indonesia. Kemudian PT IDN Star juga selalu berinovasi dalam produknya agar tidak ketinggalan zaman dan selalu memberikan warna kepada konsumen. Untuk yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Produk PT IDN Star memiliki banyak pesaing, tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri juga yang memiliki nilai kandungan tar dan nikotinnya lebih rendah dibandingkan PT IDN Star. Kemudian biaya beli bahan baku juga mahal di Indonesia. Bahan baku seperti tembakau di Indonesia ini cukup mahal, apalagi yang ada cukainya. Kemudian yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, yaitu PT IDN Star memiliki potensial market yang cukup luas yang terjadi di dunia perokok di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap rokok. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat ini menjadi potensi untuk PT IDN Star memiliki peluang karena setiap perokok itu biasanya memiliki suatu ketergantungan yang cukup tinggi. Ketiga yaitu tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat. Tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat ini juga berhubungan dengan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat. Jadi,
karena adanya ketergantungan di masyarakat ini menjadikan masyarakat tersebut atau konsumen tersebut juga selalu memberi produk rokok di PT IDN Star. Untuk yang terakhir yaitu ancaman atau threats. Yang pertama yaitu melemahnya daya beli konsumen. Biasanya melemahnya daya beli konsumen ini terjadi karena adanya pesaing baru yang memiliki kandungan tar dan nikotinnya lebih rendah dibandingkan PT IDN Star atau PT kami ini. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya beredarnya produk rokok ilegal atau palsu. Ini juga menjadi ancaman bagi PT IDN Star sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir adalah adanya kenaikan biaya bahan baku. Itu juga menjadi ancaman bagi PT IDN Star atau PT kami. Analisis SWOT PT Sampurna Mill. Yang pertama yaitu strength, kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku PT Sampurna Mill sudah terpercaya menjadi andalan untuk bersaing dengan 4 perusahaan besar rokok di Indonesia. Yang pertama yaitu Gudang Garam, Jarum, Bentoel Prima, dan Wismilak. Yang kedua yaitu PT Sampurna Mill ini sudah menguasai pangsa pasar di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan PT Sampurna Mill sudah sangat baik dan sudah menjadi kepercayaan untuk menjadi kenaikan bisnis atau berkembangnya bisnis PT Sampurna Mill ini. Yang kedua ada weakness. Weakness yaitu harga yang cukup mahal. Harga yang cukup mahal ini berasal dari biaya promosi yang sangat besar dan biaya bahan baku yang sangat mahal. Kurang diminatinya produk rokok SKM Milk di internasional karena para perokok di luar negeri sudah terbiasa dengan rokok putih dan sudah kecanduan dengan rasa rokok putih yang telah diberikan. Kehadiran rokok kretek ini tidak bisa menggeserkan kedudukan rokok putih. Yang terakhir yaitu kalahnya pangsa pasar SKM. Walaupun Jisamsu Filtered memiliki kualitas tembakau dan cengkeh yang tidak kalah dari pesaing, tetapi perbedaan harga tidak bisa menggeserkan Gudang Garam dengan Jisamsu. Nah, yang ketiga yaitu opportunity. Yang pertama masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis PT Sampurna Mill. Masuknya Philip Morris ini notabene sebagai pengusaha rokok paling besar di dunia, sehingga dapat membantu PT Sampurna Mill ini berkembang bisnisnya secara internasional melalui Philip Morris. Yang kedua yaitu LTNN, rokok akan menyebabkan kecanduan dan kecanduan itu berasal dari rasa rokok yang diberikan tersebut. Dan yang terakhir yaitu event, banyaknya event yang diikuti PT Sampurna Mill semakin memperbanyak orang lain untuk mengenal produk PT Sampurna Mill ini. Yang keempat yaitu threats. Yang pertama regulasi dan perda mengenal anti rokok. Perda ini memungkinkan penurunan jumlah perokok. Yang kedua yaitu kompetitor dari rokok jenis mild. Yang kedua yaitu kompetitor dari rokok jenis mild. Dilihat dari tren positif rokok mild, banyak dari produsen rokok mulai menambah pangsa pasar rokok mild di Indonesia. Yang terakhir yaitu bertambahnya kompetitor rokok jenis mild. Pangsa rokok mild yang menjanjikan di masa depan memungkinkan munculnya pendatang baru dalam persaingan industri rokok di Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi saya di poin pertama yaitu ada pengembangan pasar PT IDN Star. Penjelasannya mengenai pengembangan strategi produk. Perusahaan memberikan produk yang bervariasi dan berkualitas dengan menyediakan sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin yang reguler, sigaret kretek mesin yang light ringan nikotin. Dengan adanya produk yang beragam yang telah diproduksi oleh PT IDN Star, perusahaan lebih mudah untuk menentukan segmen mana yang akan dituju sehingga setiap produk memiliki keunggulan sendiri untuk dijual di masyarakat. Di slide selanjutnya
yaitu ada pengembangan pasar PT HM Sampurna. Perusahaan HM Sampurna dalam industri tembakau biasanya mencoba berbagai strategi pasar, yaitu poin pertama, mengambil langkah-langkah untuk memperluas pasar yang belum dijangkau. Poin yang kedua, mengembangkan produk baru atau varian yang memenuhi kebutuhan konsumen. Poin ketiga, menjalin kemitraan atau melakukan akuisisi yang memasuki segmen pasar baru. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan melanjutkan yang lebih rinci. Analisis perusahaan PT Sampurna. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi PT HM Sampurna menjadi perusahaan rokok paling terkemuka di Indonesia. Misi yang diantara lain: 1. Memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. Poin yang kedua, sebelum poin yang kedua saya akan melanjutkannya selanjutnya. Sampurna berkomitmen penuh untuk memproduksi sigaret berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi konsumen dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis. Poin yang kedua, memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha karyawan adalah aset terpenting Sampurna. Kompensasi, lingkungan kerja, dan peluang yang baik untuk mengembangkan adalah kunci utama membangun motivasi dan produktivitas karyawan. Di sisi lain, mitra usaha kami juga berperan penting dalam keberhasilan kami. Dan kami mempertahankan kerjasama yang erat dengan mereka untuk memastikan vitalitas dan ketahanan mereka. Poin yang ketiga, memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas. Kesuksesan Sampurna tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Sampurna tidak terlepas dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam memberikan sumbangsi, kami memfokuskan pada kegiatan pengatasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana dan kegiatan sosial karyawan. Selanjutnya yaitu ada tujuan perusahaan. PT HM Sampurna Tbk mempunyai tujuan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial di tingkat lokal maupun global. Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Beberapa lingkungan yang dapat mempengaruhi PT HM Sampurna dan perusahaan lain dalam industri tembakau termasuk regulasi pemerintah, kebijakan perpajakan, peraturan terkait iklan tembakau, dan peraturan kesehatan yang ketat dan mempengaruhi produksi dan pemasaran produk tembakau. Keadaan kesehatan masyarakat, perubahan preferensi konsumen terkait kesehatan dan penurunan konsumsi tembakau dan mempengaruhi permintaan produk mereka. Yang ketiga, isu lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti penggunaan lahan untuk budidaya tembakau, limbah tembakau, dan dampak lingkungan dari produksi tembakau dapat menjadi perhatian. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan dalam perilaku sosial terkait merokok seperti peningkatan kesadaran akan bahaya merokok dapat mempengaruhi konsumsi tembakau. Nomor 5, persaingan di pasar. Tingkat persaingan dalam industri tembakau dapat berdampak pada strategi perusahaan. Selanjutnya, analisis SWOT. Kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku rokok Sampurna sudah terpercaya.
Kualitas bahan baku menjadi andalan Sampurna untuk bersaing dengan 4 perusahaan rokok besar lainnya, yaitu Gudang Garam, Jarum, Bentol, Bentol Prima, dan Wismilk. Menguasai pangsa pasar. Produk-produk rokok Sampurna secara keseluruhan menguasai pangsa pasar rokok Indonesia. Pangsa pasar 24,2%, posisi runner up Gudang Garam 23,6%, pada peringkat ketiga Jarum 20,4%. Kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang telah berdiri hampir mencapai 100 tahun pastinya memiliki kredibilitas perusahaan yang baik. Kredibilitas Sampurna tidak dibangun dalam semalam, tetapi melalui jalan yang panjang dan berbagai prestasi yang telah ditorehkan. Kredibilitas perusahaan inilah yang menjadi dasar terbentuknya trust atau kepercayaan dari para stakeholder yang terbukti menjadi poin krusial dalam pengembangan suatu bisnis. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan dalam tubuh Sampurna sudah menjadi spirit drops Sampurna, di Korps Sampurna. Dalam kegiatan sehari-hari, budaya perusahaan tersebut menjiwai seluruh aktivitas karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya budaya perusahaan yang baik, maka perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, nilai kapital yang besar. Setelah Philip Morris menjadi pemilik dominan saham perusahaan, Sampurna memiliki kapital yang cukup besar dan jaminan tersedianya modal di bawah naungan perusahaan rokok raksasa dunia. Dengan tersedianya dana yang besar, memudahkan perusahaan untuk menjalankan strategi pemasaran dan kegiatan operasional perusahaan. Weakness. Harga yang cukup mahal menjadi kelemahan Sampurna yang sangat terlihat di mata kompetitor. Harga cukup mahal ini bersalah dan biaya promosi dan yang besar dan bahan baku yang mahal. Kurang dinamisnya produk rokok SKM Mildi internasional. Para perokok luar negeri sudah terbiasa dengan rokok putih dan candu dengan rokok yang diberikan oleh rokok putih. Kehadiran rokok kretek Mil tidak bisa menggeser kedudukan rokok pilih putih sebagai rokok nomor 1 di luar negeri untuk saat ini. Kalahnya pangsa pasar SKM filter dari para pesaing. Walaupun Jisamsu filter memiliki kualitas tembakau dan cengkeh yang tidak kalah dari para pesaing, tetapi perbedaan harga membuat Jisamsu filter tidak bisa menggeser kedudukan Gudang Garam Internasional dari peringkat pertama, dan minimnya distribusi dan promosi membuat sangat memperkokoh posisi Gudang Garam Internasional sebagai champion. Modal yang cukup besar untuk mengadakan event berkala. Kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang menyinggung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.